Baiklah, teman-teman, kita teruskan dengan latihan menulis. Latihan menulis ini juga penting ya. Latihan menulis, asal kita bisa menuliskan dengan rapi sudah cukup ya. Teman-teman, langsung berpesan. Langsung pesankan. PR ini anggaplah PR saja, tapi tidak usah dikumpul. Utama teman-teman, tidak usah dikumpul. Langsung memberikan tugas hanya untuk kalian menuliskan. Latihan menulis dengan rapi, dengan menuruti arahan dari goresan-goresan di halaman berapa ini ya? Di halaman ini ya, tidak kelihatan, tidak nampak ya. Halamannya tidak nampak. Jadi kalian menuruti goresan-goresannya ya. Contoh goresan-goresannya itu apa? Ada ya. Teman-teman, menulisnya mulai di dalam kotak. Dalam kotak yang kosong itu. Tuliskan menurut goresan-goresan yang ada ya. Sekarang harus saya contohkan di papan tulis ya, teman-teman. Saya papan sang xie. Di sepak ya, di sepak kayak di sepak ini 18 ya. Satu, Cing lang, cing terang, cing lang ya. Cing lang terang. Cing terdiri dari dua, kiri kanan ya. Tulisannya terdiri dari kiri kanan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Cing. Ikuti satu persatu tulisannya seperti contoh itu ya. Cing, 接下来朗，清朗，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，清朗。第三，数着membentuk 数1、2、3、4、5、6、7、8，数ya，数 membentuk 数。接下来郊外，郊 luar kota， 郊1、2、3、4、5、6、7、8， 郊ya， 到了 sampai tiba， 1、2、3、
5、6、7、8到外郊外外luar. I agak miring ya. I O san 15外。接下来风景景景 pemandangan. I atasnya re ya. San se. Atasnya re, bawahnya sem. I toilet. Toilet. Salah. Lalu semua menulis sing. Salah. 再来一次呀，1、2、3、4， atasnya re, bawahnya jing, Beijing 的景，北京 Peking。1、2、3、4、5、6、7、8。风景呀，风景。接下来特别 istimewa atau sangat atau ter. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，特别1、2、3，错了呀。1、2、3、4、5、6、7，呀，特别。接下来，风筝，风筝，layang layang，这个字真比较难呀。Sulit sedikit, banyak goresannya ya, perhatikan. Di atasnya seperti K, 2K ya. 1、2、3、4、5、6, seperti 2K, bawahnya 1、2、3、4、5、6，风筝呀。接下来跳舞，跳舞menari. Ini juga sulit, tulisannya banyak ya. Tulisannya goresannya banyak, bukan tulisannya banyak, goresannya yang banyak ya. Coba perhatikan. 1、2、3、4、5、6、7、8. Ya, atasnya 8, bawahnya 1、2、3、4、5、6、ya, 跳舞 menari. Terakhir gila, sangat atau terindah. Titik-titik gila,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ya, cila. Jadi semuanya 12, ya, ada 12 tulisan. Tungseman, tulislah baik-baik, ya, tungseman. Baiklah, latihan menulis sudah Lause contohkan. Tungseman hanya perlu menuliskan saja latihan sendiri, ya, latihan sendiri. Tidak perlu dikumpul. Tungseman, ya. 接下来 kita mencoba mengartikan kalimat-kalimat pendek atau mengisi, ya. Lah, tungseman Lause latih untuk mengisi. Misalkan mengisi kalimat-kalimat pendek yang kosong. Apa isinya? Misalkan 星期天天气非常 apa? Titik-titik belakangnya Lause tuliskan terang. Apa artinya terang? Tungseman harus tahu apa artinya terang. Terang, tungseman harus mengisi cing lang kosakata. Tapi kosakata ini nanti Lause tuliskan juga, Lause bantu dengan mengarahkan tulisan apa yang harus diisi. 1, A, cing lang. 2, mingkien misalkan. 3, caosang. Tungseman harus pilih terang itu apa. Terang itu artinya cing lang, ya, begitu. Jadi tungseman teks pelajaran ini juga harus hafal. Dia hafal, ya, seperti teks pelajaran keempat itu, ya, bab 4. Misalkan 春天很暖和, isinya 暖和, titik-titik. Lause tidak tulis 暖和. 暖和 Lause hanya tulis hangat. Apa artinya hangat? Tungseman harus bisa menuliskan hangat itu apa. Suruh ada tulisannya A, B, C. 1, hangat. 2, dingin. 3, panas. Nah, tungseman harus bisa menuliskan hangat itu apa. Artinya hangat. Pilih A, nuan, ya. Makanya teks pelajaran semuanya harus dibaca dengan lancar, ya. Tidak bisa tidak bisa hanya membaca saja tapi tidak lancar, bahkan tidak tahu artinya. Makanya tungseman Lause berikan tugas untuk membaca teks pelajaran itu dengan lancar, terutama, ya, dengan lancar. Jadi bisa mengisi apa tulisan yang tidak terisi, ya. Meskipun Lause berikan catatan ahlinya bahasa Indonesia, tungseman maksudnya harus bisa mengartikan bahasa Indonesia itu apa bahasa Mandarinnya. Jadi dengan sendirinya tungseman harus bisa menghafal kosakata, ya kan? Jadi kosakata sekali lagi
dihafal baik-baik. Dengan menghafal kosakata baru bisa mengisi isian itu, ya. Isian itu meskipun Mbak Lause berikan dengan cara memilih juga, ya. Tapi setidak-tidaknya teman-teman harus bisa menghafal kosakata itu apa artinya. Ya, terutama teman-teman harus bisa mengartikan kosakatanya. Ya. Sekali lagi, menghafal kosakata harus bisa, ya. Misalkan lagi星期天我们坐车到了郊外. Apa artinya Jawai? Teman-teman harus bisa menuliskan Jawai. Lause hanya tulis luar kota. Luar kota. Teman-teman harus tahu luar kota itu apa artinya Mandarinnya. Jawai. Begitu, ya, bentuknya. Lagi 早上 我们骑 naik gunung. Apa itu artinya naik gunung? Teman-teman, hafalan naik gunung apa? Pasan. Isilah pasan. Lalu semua mengambil 3 contoh. Nanti pasan, ada menari, ada menyanyi. Di antara 3 itu pilih A, B, C. Pasan, mendaki gunung. Harus mendaki gunung pilihannya, ya, bukan menyanyi atau menari. Begitu. Jadi dengan sendirinya harus bisa menghafal kosakata. Sekali lagi, teman-teman harus bisa menghafal kosakata, membaca teks pelajaran dengan lancar. Meskipun tidak bisa dihafal kosakata, teks pelajaran itu tidak perlu dihafal seluruhnya, asal satu kalimat pendek bisa diperlancar. Jadi dengan sendirinya kalau lancar membaca kalimat pendek bisa mengisi, ya, bisa mengisikan apa kalimat itu sambungannya. Nah, maksudnya sambungan titik-titik, sambungannya itu apa? Ngerti tidak, teman-teman? Ya, sambungannya di situ, ya, langsung permudah berikan kalimat Indonesianya. Teman-teman mengisikan, pilihkan kalimat Mandarinnya. Demikian, ya, teman-teman. Misalkan Fang Hong Chen, 上午我们去爬山. Fa, titik-titik. Tidak langsung tulis fa, langsung tulis menaikkan. Apa artinya menaikkan? Fungcen. Langsung tulis menaikkan. Apa artinya menaikkan? Pilih fa, ce, zhou. Teman-teman harus bisa memilihnya. Fa, menaikkan, layang-layang, ya. Atau langsung tulis Tiao Wan Yusi Taja, titik Cile. Tapi langsung beri tanda Taja titik dalam kurung senang, kaisin, senang, kaisin Cile. Teman-teman harus bisa menulis kaisin, senang, ya, kaisin Cile, senang artinya.
ya. Jadi di situ teman-teman harus bisa membaca teks pelajaran dengan baik, ya. Teks pelajaran dengan baik itu adalah kalimat-kalimat pendek. Naal te phân trình, Naal te phân trình, apa artinya? Naal te phân trình, di sana pemandangannya sangat indah. Di antara itu kosakatanya harus diketahui. Phân trình, pemandangan. Sangat indah. Semua kosakata itu harus diketahui, ya. Terutama teman-teman harus bisa mengartikan kalimat. Jadi pelajaran kita dalam pelajaran melalui video ini kita belajar sementara hanya dengan demikian, ya, dengan cara demikian, ya, mempelajari satu yang penting menghafal kosakata, kedua membaca teks pelajaran, ketiga memperlancar teks pelajaran itu dibaca dengan lancar, bolak-balik membacanya, kalau perlu sampai hafal membacanya. Terutama mengartikan kalimat itu, mengartikan kalimat pendek-pendeknya. Jadi bukan hanya sekedar membaca teks pelajaran saja, membaca teks pelajarannya dengan mengerti apa arti-artinya. Itulah inti dari pelajaran-pelajaran melalui YouTube ini, melalui video ini, teman-teman. Dan videonya boleh dibaca, dipelajari ulang-ulang beberapa kali. Tidak harus melihat videonya satu kali saja, bisa berulang-ulang kali, ya. Kalau teman-teman Wangcil lupa pelajaran yang mana, teman-teman perhatikan, semua ada videonya, itu ada bagian-bagiannya, ya. Nah, teman-teman, ini hari kita sudahi pelajaran, ya. Pelajaran ini hari kita sudahi sampai di sini saja. Terutama teman-teman, minggu depan pelajaran kelima ini kita sudahi dan kita belajar pelajaran bab 6, ya, pelajaran bab 6. Jadi pelajaran 4, pelajaran 5, hafalkan kosakatanya, baca teks pelajarannya. Dari teks pelajaran itu kita bisa terbaca kalimat-kalimat pendek. Terutama teman-teman, ya, belajar bahasa Mandarin, yang paling penting adalah itu, kosakata, teks pelajaran, membaca kalimat dengan lancar, bahkan bisa menghafal kalimat pendek. Yang penting kosakata yang dihafal dulu, ya. Baiklah teman-teman, supaya teman-teman dapat mengerti baik-baik, ya, belajar Mandarin itu apa saja yang diperlukan, ya. Halo teman-teman,
pelajaran ini hari sampai di sinilah kita sudahi ya. Teman-teman selamat belajar ya. Bermain-main jangan lupa belajar. Baik ya teman-teman, 再见。